menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Livy on Point. Hai, balik lagi di Livy on Point, masih barengan saya Liviana Charlesa. Saudara, tadi setelah drama panjang perjalanan persidangan kasus tewasnya Brigadir Yosua, akhirnya hakim memutuskan Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Ini untuk beberapa pihak mengagetkan, tapi mungkin bagi keluarga almarhum Brigadir Yosua ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi seperti apa sebetulnya reaksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua? Sudah bersama saya di sini Yonatan Baskoro, ini adalah kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua dan keluarganya. Ya. Hai, Mas Yo. Halo Mbak Livi. Kabar baik? Kabar baik. Ini baru banget balik dari PN tadi ya? Baru banget, tadi juga numpang ganti baju di sini. Langsung ke sini. Thank you atas waktunya. Tadi baru aja hakim kan menjatuhkan vonis hukuman mati setelah drama panjang persidangan kasus tewasnya Yosua. Ya. Ini sesuai harapan keluarga nggak? Nah, ini penting saya sampaikan. Jadi memang harapan keluarga sejak awal kalau kita memperhatikan setiap kali orang tuanya dimintai pendapat, tentu memintanya itu adalah hukuman maksimal, yaitu hukuman mati memang. Nyawa balas nyawa gitu ya? Nyawa balas nyawa, karena ya kami dari kuasa hukum tentu tidak bisa membendung itu. Karena itu keluar dari hatinya sendiri, bagaimana luapan emosi seorang ibu maupun seorang ayah yang telah kehilangan anaknya pasti ingin yang setimpal, yang tadi seperti Mbak Livi bilang, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Kami ini fokus di pembelaan dan pejuang hak asasi manusia, Mbak. Oke. Jadi untuk hukuman mati itu sendiri sebetulnya kami tidak setuju. Karena kami itu lebih setuju dengan kehidupan dan pertobatan. Oke. Sehingga dalam hal ini ya memang putusan majelis hakim itu harus dihargai, dihormati, dilaksanakan dan dianggap benar. Maka dari itu dalam hal ini ya kita sudah mendengar putusan tadi secara bersama-sama, ya kita junjung tinggi hukum. Tapi kalau kita lihat kan bagaimanapun ini adalah harapan dari keluarga ya. Dan keluarga tadi tangis ibunya Yosua itu kemudian pecah ketika sudah divonis mati. Tapi ketika tadi persidangan ini kan panjangnya luar biasa. Luar biasa, saya tadi berdiri juga nggak luar biasa. Dari sekitar jam 10 ya. Dari jam 10 saya berdiri. Sampai sekitar jam 4-an sore sampai akhirnya hakim itu memutus untuk hukuman mati. Ini sudah terprediksi nggak sih dari tim kuasa hukum dan juga keluarga sebetulnya dari awal, dari apa yang dikemukakan hakim tadi di persidangan? Ya sebetulnya kalau kita mengikuti dari awal persidangan ya Mbak ya, kita ini seperti naik roller coaster. Kita kadang dinaikkan, kadang diturunkan, dalam artian kita melihat apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, contohnya ya, dalam uraiannya itu jelas keterlibatan dan peran masing-masing dari terdakwa ya, dalam hal ini terutama Ferdy Sambo itu sudah jelas sebagai aktor intelektual dan yang bahkan merencanakan segala macam sampai terjadinya eksekusi ini. Tetapi ketika kita mendengar tuntutan hukuman, ya Sambo hanya dituntut hukuman seumur hidup, kemudian terdakwa yang lain sangat ringan, begitu. Tentu itu yang membuat kami menjadi khawatir, karena biasanya meskipun tidak semua, putusan majelis hakim itu tidak terlalu jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Bisa mungkin turun malah ya? Bisa mungkin justru turun, begitu. Apalagi ketika kita melihat jaksa sempat menyatakan bahwasannya tidak ada hal yang meringankan Ferdy Sambo. Nah, justru kami melihatnya itu akan diisi ruangnya oleh majelis hakim. Yang seperti telah disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam pledoinya maupun melalui penasihat hukumnya yang menyatakan bagaimana prestasinya selama menjadi polisi, yang selalu mendapatkan penghargaan dan lain-lain begitu. Kami justru menyangkanya itu akan menjadikan dasar peringan ketika majelis hakim menimbang, ya, menimbang putusan. Kemudian ternyata hari ini
kami melihat justru tidak ada Yang hal yang meringankan. meringankan. Dan bahkan semua keterangan dari Verdi Sambo itu tidak digunakan. Artinya dikesampingkan. Sehingga dalam hal ini apapun yang disampaikan oleh Verdi Sambo itu dianggap adalah sebuah kebohongan. Dan itulah yang menjadi dasar pemberat majelis hakim yang dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah seumur hidup dan sekarang diputus hukuman mati. Oke. Mas Yo, aku mau flashback dikit ya. Dari kasus ini kemudian mencuat jadi sorotan sampai akhirnya kemudian Verdi Sambo dianggap sebagai mastermind dari kasus tewasnya Yosua. Sejauh ini tuh memang keluarga menaruh harapan besar kan Verdi Sambo untuk dihukum seberat-beratnya. Ya. Tapi kan dia nggak cuma seorang diri yang harus menanggung tanggung jawab atas tewasnya Yosua. Ada juga banyak terdakwa lainnya. Kalau keluarga sendiri tuh melihat posisi para terdakwa satu persatu tuh seperti apa? Oke, kita mulai dari singkat Verdi Sambo karena tadi kita sudah ulas Sudah ya. ulas. Ya, Verdi Sambo kurang lebih ya memang sudah jelas aktor intelektual dan merencanakan karena dia istilahnya adalah bosnya dan komandan dari ajudan-ajudannya, punya relasi kuasa sehingga semua melaksanakan perintah dari Verdi Sambo. Kemudian kalau kita melihat dari perannya Putri Chandrawati, kami setuju bagaimana keterlibatan Putri Chandrawati yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum begitu jelas. Bahkan sejak awal mencuatnya perkara ini ataupun kejadian ini itu karena diduga ya PC ini memberitahukan sesuatu yang salah kepada Verdi Sambo sehingga itu yang menyulut emosi Verdi Sambo. Meskipun memang tadi di dalam putusan majelis hakim kalau kita mendengarkan itu motif tidak penting, tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah begitulah peranannya Putri. Jadi mulai dari memberikan informasi yang diduga membuat Verdi Sambo emosi, kemudian juga ikut dalam skenario Verdi Sambo dari tahapan perencanaan, eksekusi bahkan sampai perekayasaan kasus. Kemudian kalau kita kembali mengacu kepada putusan majelis hakim sore tadi untuk kuat Ricky Rizal memang turut serta di dalam bagian rencana tetapi memang bukan otak pelaku utama tetapi menjalankan perintah dari Verdi Sambo. Namun yang harus digarisbawahi mereka itu juga turut serta dalam memuluskan rencana ini sampai terjadi eksekusi. Kemudian juga dengan Richard, kalau Richard kan sudah jelas dia juga berperan di dalam melakukan eksekusi ya tetapi memang jadi perdebatan. Itu perintah jabatan atau di dalam tekanan sebagai alat begitu kan. Nah, ini yang kita masih nanti pada hari Rabu ini ya Mbak. Oke. Mas Yonatan, kan kalau kita lihat di persidangan kan dari awal Sambo, Putri, and the gang kan menyatakan Yosua itu sebagai pelaku pelecehan seksual. Tuduhannya seperti itu dari awal yang digaungkan. Tapi di persidangan justru jaksa penuntut umum menyatakan mereka punya affair. Jadi kalau saya bisa bilang sebetulnya dari kedua belah pihak ini di persidangan nama Yosua, sorry itu saya nggak ada bagus-bagusnya. Di sana dibilang jelek, di sini dibilang jelek. Tapi kan keluarga meminta ketika persidangan ini sudah selesai, coba tolong dong anak saya yang sudah jadi korban dipulihkan nama baiknya. Prosesnya kayak gimana tuh? Bisa nggak sih itu dilakukan? Baik, yang pertama terkait hal tersebut itu sudah terbantahkan semua. Sore tadi ya, setelah sekian lama konstruksi terkait dengan pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan karakter yang menyatakan almarhum ini adalah seorang yang memiliki kepribadian ganda, kemudian sering ke klub, punya banyak perempuan, kemudian bahkan dinyatakan sudah bosan di kepolisian dan ingin resign. Nah, ini semua tadi sudah dibantah di dalam persidangan bahwasannya almarhum Yosua ini adalah pure yang merupakan korban pembunuhan. Jadi di dalam melakukan pelecehan itu tidak ada karena memang sudah tidak ada buktinya. Tidak terbukti, oke. Tidak terbukti. Kemudian dalam hal ini yang ingin disampaikan juga adalah terkait dengan pemulihan nama baik tadi pertanyaannya ya. Tadi di putusan majelis hakim juga telah memulihkan nama baik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun dalam hal ini ganti rugi ya harusnya ada restitusi. Ya. Restitusi itu pengembalian hak keluarga ya, ganti rugi terhadap korban. Kemudian jika dimungkinkan itu juga harusnya negara melihat bagaimana keluarga kecil ini yang telah ditinggalkan oleh seorang anak laki-laki kebanggaan dan andalan keluarga, itu harusnya negara juga turun setidaknya memberi kompensasi lah kepada keluarga almarhum sebagai bentuk wujud negara ini peduli terhadap korban pembunuhan yang dilakukan oleh
mantan jenderal yang sangat berkuasa juga di Republik ini. Oke, nah sebelum aku masuk lagi soal vonisnya lebih dalam lagi, aku mau ngebahas lagi soal tadi, soal keluarga. Ada juga salah satu tuntutan keluarga nih ketika ada isu rame soal rekening Yosua yang juga sempat ditarik oleh Verdi Sambo and the Gang. Ini gimana nanti kelanjutannya? Apa yang kemudian diharapkan oleh keluarga dan langkah selanjutnya seperti apa soal itu? Baik, jadi memang terkait dengan uang almarhum yang ada di dalam rekeningnya yang sampai sekarang kita itu juga belum tahu nominalnya berapa. Nominal aslinya karena isunya banyak ya kan? Betul, karena sampai sekarang itu juga kita tidak tahu. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, ketika kita melihat ternyata ada uang di rekening almarhum Yosua, dan itu adalah rekening atas nama Yosua, otomatis sebetulnya itu adalah milik Yosua. Tetapi di dalam perjalanannya kan sempat dikatakan bahwasannya itu adalah uang untuk operasional belanja keluarga, bulanan, dan lain-lain. Oke lah, silakan berkata seperti itu, tetapi buka dong rekeningnya. Berapa sih ada di rekening almarhum itu? Karena saya meyakini biarpun di rekening almarhum ini hanya ada 1 juta, ada 500.000, 2 juta, itu kan haknya almarhum. Sehingga itu harus segera dikembalikan. Dan saya berharap, kalau saya sempat ngobrol dengan keluarga sudah sempat mengusahakan dan mengupayakan supaya uang itu cair, ya. Tetapi memang tanggapan dari pihak bank adalah menunggu perkara ini selesai. Jadi kita tunggu saja Mbak ini. Ini kan artinya akan 1-2 minggu ke depan sampai selesai semua. Sampai obstruction of justice juga selesai. Betul. Oke. Masuk lagi soal vonis hakim, vonis mati. Ini cukup mengagetkan sebetulnya ya. Karena meskipun keluarga berharap vonis mati, tapi kita kan justru bahasanya udah suuzon duluan nih, karena mikirnya jangan-jangan nanti bakal diringanin tuh, karena kan udah banyak banget isu yang beredar, bukan angka tapi bukan huruf tapi angka gitu, kemudian nanti akan begini karena kemarin jaksa aja dibilang masuk angin, jangan sampai kemudian nanti hakimnya masuk angin, kita kan semua udah mikir gitu dong, tiba-tiba jeng hukuman mati gitu kan, wah hukuman mati nih. Terus ketika keluarga kemudian ya kan memang ini harapannya dari keluarga, nyawa dibalas nyawa. Tapi gimana ngelihat ada juga pihak-pihak yang kalau tadi saya sempat baca rilisnya dari Sugeng IPW, dia menyatakan ini tuh hakim justru seperti yang tadi sempat Mas Yo katakan, tidak mempertimbangkan poin-poin yang meringankan buat Sambo. Tapi kemudian ini juga vonis hakim yang hanya memikirkan tekanan publik, dan hakim betul-betul terpengaruh atas tekanan publik, masifnya pemberitaan media dan segala macam sampai akhirnya jatuhlah vonis mati. Kalau Mas Yo sendiri, ini kan pasti ada buah si malakama dong sebagai kuasa hukum, tapi sebagai juga praktisi hukum di situ. Coba kasih pandangan ke kita, insight-nya gimana? Ya kalau dari kacamata saya melihat tadi sudah saya sampaikan ya, saya sebetulnya tidak setuju dengan hukuman mati ya. Karena tadi pertobatan lebih penting, kehidupan lebih penting ya daripada sebuah kematian begitu. Tetapi dalam hal ini ketika kita kembali melihat apa yang jadi pertimbangan majelis hakim ya, tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail menurut saya sampai berapa jam itu kan. Nah di situ memang ternyata yang memberatkan itu adalah kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Sambo itu sendiri ketika seharusnya ada momentum untuk jujur begitu dan berkata sebenarnya, bahkan jika perlu membongkar semuanya. Nah inilah yang kita sayangkan. Andai kata Verdi Sambo ini mau membuka semuanya secara terang, tentu saya rasa justru vonis hari ini akan berbeda. Tetapi terkait dengan apa yang Mbak Livi sampaikan, karena tekanan publik, menurut saya hakim dengan pertimbangannya itu objektif ya, sesuai dengan fakta persidangan. Dan menurut saya kalau majelis hakim ini melihat publik, ya itu juga merupakan asas yang kita anut, yaitu asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Jadi bagaimana kasus yang sedang menjadi sorotan publik ini dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini memiliki rasa kepercayaan kembali kepada penegakan hukum di Republik kita ini yang memang saat ini sedang terpuruk begitu Mbak. Jadi dalam hal ini majelis hakim tentu akan melihat ke depan dan juga melihat kemanfaatannya di dalam masyarakat seperti apa. Tapi menurut saya itu bukan poin terutama majelis hakim dalam memutus perkara ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan, bagaimana fakta-fakta di persidangan ternyata perencanaan yang begitu matang, kemudian penyalahgunaan jabatan, kemudian telah
membuat keluarga almarhum bersedih dan kehilangan anaknya dan masih banyak faktor-faktor lain yang tadi kita sudah saksikan. Ya tentu menurut saya dalam hal ini itulah yang menjadi landasan majelis hakim memutus vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo. Jadi tidak serta-merta 100% karena tekanan publik, kalau itu saya tidak setuju. Dan itu juga masyarakat bersuara berdasarkan apa yang disaksikan dan dilihat. Fakta di persidangan ya, Betul, dan mereka kan memiliki empati bagaimana ketika hal seperti ini terjadi kepada mereka. Karena dari awal kasus ini kan penuh dengan kebohongan, penuh dengan skenario. Dan satu lagi Mbak, saya juga mau mengingatkan ini Ferdy Sambo juga baru diadili berdasarkan 2 perkara, yaitu pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Satu ini sebetulnya belum, yaitu adalah pembohongan publik yang sejak awal disampaikan dan itu adalah korbannya seluruh rakyat Indonesia dan ini kan belum sebetulnya. Nah dari 2 saja sudah divonis mati, apalagi kalau ini mau diproses yang terakhir. Oke. Mas Yo, kalau lihat dari tuntutan jaksa sampai kemudian tadi pertimbangan-pertimbangan hakim tidak ada unsur yang meringankan, Anda melihat ini akan jadi celah nggak untuk tim kuasa hukum Ferdy Sambo nanti ketika mereka mengajukan banding PK sampai kasasi? Ya, dalam hal ini saya meyakini sepengalaman saya sebagai praktisi hukum, sebagai penegak hukum juga, sebagai seorang advokat, pasti kalau misalkan klien saya mendapatkan hukuman paling maksimal, otomatis saya akan mengajukan banding. Dan nanti tentu saya nggak tahu strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh Ferdy Sambo maupun tim penasihat hukumnya. Tetapi yang jelas saya memprediksi tetap, karena dari awal kita melihat juga Ferdy Sambo dan timnya ini tetap ingin motif ini harus dibuktikan. Dan itu tadi tidak terbukti di persidangan karena hakim tadi tidak menyebut itu. Itu sementara ini yang kita tunggu-tunggu sebetulnya, karena selain bicara soal siapa sih dalang utama dari tewasnya Yosua, siapa yang harus bertanggung jawab, hukumannya berapa sih, tapi kan publik juga menunggu-nunggu kenapa sih Yosua itu dibunuh, kenapa sih, karena dengan kasus yang dramanya sedemikian rupa ditunggu-tunggu, masyarakat kan pasti mau tahu kenapa sih sebetulnya, karena ketika kemarin jaksa penuntut umum menyatakan ada perselingkuhan, terus kemudian hakim tadi hanya menyebutkan putrinya sakit hati. Jadi apa korelasi ini? Abis ini nih pasti akan banyak asumsi yang muncul antara sakit hati dan perselingkuhan, kemudian Yosuanya meninggal. Nah apa? Jadi gimana nih kuasa hukum? Iya. Sebetulnya kami juga tidak mau masuk terlalu dalam ya terkait dengan motif, karena kami masih memegang teguh prinsip bahwasannya memang di dalam pembuktian unsur pembunuhan berencana dalam hal ini, motif menurut saya itu tidak harus dibuktikan, tetapi memang unsur-unsurnya yang harus dibuktikan. Namun terkait ada tadi pernyataan majelis hakim yang mengatakan bahwasannya Putri Chandrawati ini sakit hati, tetapi bukan karena pelecehan. Nah dalam hal ini seharusnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menggali lebih dalam lagi. Setuju dong kalau harusnya ini dibuka aja ke publik, karena kan ibaratnya kalau masyarakat tuh nontonnya gemes, pil aja lah, saya udah nungguin dari jam 10 pagi nih sampai sore. Benar-benar apa sih motifnya sebetulnya sampai harus dibunuh sedemikian sadis loh, karena saya bisa bilang itu sadis banget, karena kalau memang betul di situ seperti apa yang kemudian sempat disebutkan di persidangan bahwa Ferdy Sambo diduga ikut menembak, katakanlah seperti itu. Itu kan artinya emosinya luar biasa dari seorang Ferdy Sambo sampai kemudian melakukan itu. Sampai kemudian ini terjadi, seorang katakanlah jenderal bintang 2 yang harusnya punya perhitungan matang, paling tidak kita semua kan di awal-awal kasus ini, ya udahlah kalau memang Ferdy Sambo yang bunuh, tapi kok ceroboh banget gitu. Berarti kan dia emosi banget gitu. Terus kemudian sekarang di spill-nya cuma Putri sakit hati, jaksa bilang ini isunya perselingkuhan gitu. Gimana sih sebetulnya? Nah itulah, itu juga yang jadi pertanyaan kami, kenapa sih anak dari klien kami, keluarga almarhum itu sampai dibunuh dengan keji seperti ini. Padahal kan kami tahu anak kami ini adalah anak yang baik, taat sama orang tua, apalagi atasan begitu, kemudian selama ini juga hubungannya baik-baik dengan keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, sehingga itulah yang menjadi pertanyaan besar keluarga bahkan publik, sebetulnya ada apa? Kalau memang mau mencari motif atau yang melandasi hal ini terjadi, ya seharusnya kemarin di dalam persidangan kan banyak pun disebut-sebut yang katanya ada wanita menangis lah di
rumah bangka, kemudian rekening juga belum dikembalikan semua. Nah itu seharusnya kalau memang serius mau menggali, coba galinya dari segala sisi. Namun kan hal tersebut tidak dilakukan karena saya di sini juga melihatnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim sepertinya memang fokus pada pembuktian unsur Pembunuhan 340-nya ya? aja. Pembunuhan Begitu. berencana Saya ya? rasa begitu Mbak. Mas Yo, tapi artinya gini, kalau ngelihat kasusnya kan udah mau selesai nih, ya meskipun masih akan ada banding, Ya, PK ya. dan kasasi ke depan, tapi paling nggak persidangan sampai vonis itu udah selesai. Ya. Masih perlu nggak sih, kalau lagi-lagi aku tanya, masih perlu nggak atau memang ini udah case close, kasusnya selesai, udah tinggal nanti kita lihat bagaimana banding PK dan kasasinya. Masih perlu nggak sih motif itu kemudian dijelaskan agar tidak blunder? Karena setelah ini kan pasti akan muncul lagi nih asumsi-asumsi, karena nggak dijelaskan sampai akhir. Ya kalau misalkan asumsi-asumsi tersebut kita tidak bisa ngerem. Karena bagaimanapun kan keluarga pengen nama baiknya kan pulih dong. Betul. Berarti harus ada sesuatu yang betul-betul dijelaskan kenapa sih bisa begitu. Iya betul. Nah itu tadi. Jadi memang asumsi-asumsi itu kan biasanya muncul dari publik ya. Kita nggak bisa ngerem publik mau ngomong A, B, C, D begitu ya. Tetapi tidak apa-apa. Itu kebebasan berpendapat setiap individu. Namun dalam hal ini sekarang keluarga itu lebih fokus bagaimana keadilan bisa didapatkan. Jadi dalam hal ini apapun itu motifnya keluarga tetap kekeh. Sudah terbukti juga melalui putusan majelis hakim ternyata memang pelecehan perkosaan itu tidak ada. Gitu ya. Jadi dikatakan dalam hal ingin betul-betul mencari apa sih yang membuat Verdi Sambo dan kawan-kawan ini tega melakukan hal tersebut kepada Yosua. Nah itu juga kami dorong sebetulnya. Ayo dong kalau memang mau kita gali, kita cari, ayo kita sama-sama. Silakan gali yang seluas-luasnya. Jadi di dalam upaya hukum selanjutnya misalkan di dalam banding, kemudian masih berbicara mengenai motif, jika memang itu ingin dibuktikan, ya kami juga dukung, ayo kita cari sama-sama. Tetapi saya rasa dalam hal ini majelis hakim di level tingkat banding itu saya rasa akan tetap sama mengatakan bahwasannya motif tidak perlu dibuktikan. Oke. Verdi Sambo udah divonis hukuman mati. Putri ini sambil kita tapping sekarang kan lagi berjalan nih pembacaan vonisnya. Oh iya benar. Kita belum bisa dapat spill-nya seperti apa hasilnya. Tapi kan masih ada Kuat, masih ada Ricky paling enggak, masih ada Eliezer. Harapan keluarga terhadap terdakwa-terdakwa lainnya selain yang obstruction of justice ya. Itu gimana? Ya dalam hal ini masih ada Putri yang sedang berjalan, Ricky Rizal, Kuat Maruf besok, dan Richard Eliezer. Kalau kita melihat dari Putri Chandrawati, kemudian kita mendengarkan penjabaran majelis hakim tadi, itu dinyatakan bahwasannya semua yang disampaikan adalah omong kosong. Artinya Putri Chandrawati ini juga terlibat dalam yang tadi saya bilang sejak awal perencanaan, eksekusi sampai rekayasa, termasuk juga dengan kebohongan-kebohongan yang ada di dalam persidangan. Yang seharusnya jujur agar mendapatkan keringanan, tetapi alih-alih justru berkata bohong begitu. Sehingga dalam hal ini jika saya melihat vonis hari ini Verdi Sambo hukumannya adalah hukuman mati, menurut saya Putri Chandrawati akan jauh di atas tuntutan jaksa penuntut umum yang 8 cuma 8 tahun. tahun. Saya rasa akan jauh di atas ini. Jauh di atas itu. Jauh di atas ini. Itu juga berlaku kepada Kuat dan Ricky Rizal, terutama Ricky Rizal, karena Ricky Rizal kalau kita melihat pertimbangan di Verdi Sambo ini adalah polisi penegak hukum dan itu juga menjadi faktor yang memberatkan, termasuk Ricky Rizal yang juga merupakan seorang anggota Polri, sehingga itu juga akan memberatkan. Kemungkinan juga Ricky Rizal akan lebih tinggi dari tuntutan 8 tahun. Kalau Kuat ini saya melihatnya ya antara 8 tahun atau berapa, tetapi setidaknya tidak lebih rendah daripada Ricky. Tidak lebih rendah daripada tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi benar. Karena kan yang polisi Ricky. Tidak lebih tinggi daripada Ricky. Saya rasa begitu. Kemudian kalau Richard Eliezer ketika disampaikan ternyata konstruksi pola pikir majelis hakim juga menganggap keterangan Richard Eliezer itu memiliki nilai ya dalam artian value-nya ada, bisa dipercaya begitu. Sehingga dalam hal ini saya meyakini Richard Eliezer akan mendapatkan hukuman atau vonis di bawah dari seluruh terdakwa. Oke. Ya. Kalau untuk obstruction of justice? Kalau dari obstruction of justice kita lihat ya memang banyak sekali
tuntutan yang begitu variatif ya. Tapi paling nggak harapan keluarga gimana terhadap mereka? Oke. Kalau untuk mereka tentu jika nanti majelis hakim mengetuk palu dalam pertimbangannya juga sudah menjabarkan secara jelas bagaimana keterlibatan dan keikutsertaan mereka, katanya kan ada yang nggak tahu, ada yang disuruh, tapi kan yang kita ketahui kalau kita misalkan tahu ini CCTV punya orang, walaupun perintah siapapun ketika kita tahu kita ambil itu ada pelanggaran, tapi kan itu tetap dilakukan ya itu namanya pelanggaran. Jadi tidak bisa, menurut saya tidak bisa dibilang karena saya disuruh ambil itu jadi saya ambil, tapi kan itu kita sadar itu perbuatan yang tidak baik atau tidak pas dan melanggar hukum jika dilakukan oleh anggota Polri. Nah, dalam hal ini tentu kami juga berharap kepada seluruh terdakwa obstruction of justice itu bisa diputus oleh majelis hakim yang betul-betul adil, melihat bagaimana peranannya, keikutsertaannya seperti apa. Jadi saya rasa dalam hal ini keadilan masih bisa didapatkan karena hari ini sepertinya putusan majelis hakim itu mengobati seluruh luka di keluarga hati dan keluarga dan masyarakat. Jadi ada rasa optimisme itu bangkit lagi setelah vonis hari ini, Mbak. Setelah kemarin tuntutan jaksa yang dianggap masuk angin, kemudian sekarang vonis mati ini mengobati luka dan juga mewujudkan yang disebut rasa keadilan terhadap korban dan juga masyarakat. Begitu kira-kira ya? Iya, betul, Mbak. Kita masih harus nantikan karena masih ada banding nanti, masih ada kasasi, masih ada PK juga nanti yang akan mungkin pasti akan dilakukan karena hukumannya vonisnya mati. Iya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Yang pasti keluarga masih akan tetap semangat untuk mengawal ini terus ya. Iya, betul sekali, dan jangan sampai ketika di pengadilan negeri kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal, nanti banding ya kita serahkan kepada majelis hakim, tetapi nanti mengecewakan. Nah, itu juga jadi kita tidak mau yang euforia seperti apa, apalagi kalau saya pribadi tadi saya cukup menentang hukuman mati. Jadi dalam hal ini ya kita lihat saja bagaimana nanti dibanding, dan harapannya tetap harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para terdakwa masing-masing. Tapi tim kuasa hukum tetap mengawal proses ini sampai selesai ya? Ya, kita sifatnya memang hanya bisa memantau karena semuanya kita korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan, sehingga dalam hal ini kami juga masih tetap berharap banyak kepada institusi penegakan hukum kita, terutama jaksa penuntut umum yang dalam hal ini mewakili kami, keluarga korban. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Livie On Point, Mas Yonatan Baskoro. Itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Yonatan Baskoro di Livie On Point. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.